biaya aja itu cuma 8.000 per bulan ya? 8.000 per bulan. Kalau bisa ngitung sih bro. Iya kan? Keren juga sih ya. Ya itu artinya Chang ya. Kan kalau di NLP itu ada Chang up, ada Changdown nih teman-teman. Changdown, Changking down. Sama Bro Adit ini di Changdown teman-teman. Kalau orang mikir oh biaya AJI 225.000 ya, Bro Adit itu cukup lihai ya teman-teman menggunakan linguistik di NLP ya. 225.000 itu kan per 2 tahun. 8.000-an bro. Gua emas sudah bilang tadi 8.000 per bulan, gokil sih ya. Tapi ini materi sih menurut gue sih lengkap ya bro, gitu ya. Mulai dari lu bridgingnya terlebih dahulu gitu ya. Dan kayaknya gitu ya bro, kayaknya ini ada unsur-unsur lu storytelling ya di sini ya bro. Artinya nggak melulu tentang kami yang tadi gue bilang gitu ya. Lu tiba-tiba gitu ya bisa membuat orang akhir terhanyut untuk mendengarkan lu karena ada cerita tentang si asuransi merek ayah itu. Iya betul. Keren. Bro, tapi gini bro, kalau kita bikin materi ini kan kita harus cek ya bro gitu ya. Apakah ini cukup applicable nih gitu ya untuk dipraktekkan nih gitu ya. Boleh. Cukup relevan nih untuk dipraktekkan. Kebetulan ini yang hadir kali ini gitu yang kita undang kali ini kan jagonya rekrut ya bro. Benar. Makanya kita perlu cek dari si jagonya rekrut. Ya. Dia nih, kita apakah bisa aplikasikan gimana? Ada sudut pandang berbeda nggak nih? Ini butuh diedit nggak nih materinya nih? Atau butuh ditambahin nggak nih? Atau justru malah disempurnakannya seperti apa ya? Nah teman-teman kalau dari wajah sih kayaknya juga udah nggak asing lagi ya. Teman-teman kayaknya mesti lebih populer dibandingkan dengan kita berdua ya teman-teman. Yuk teman-teman ya, welcome our leader Niwa. Wow. Halo Pak Bronia. Buset, sambutannya udah kayak di Arema, gue ngeri-ngeri sedep nih, kayak injek-injek nih kayaknya nih. Iya dong. Kaget ya? Busetnya lagi. Awal-awal langsung buset. Kayak gue langsung nyari gas air mata nih buat kabur nih. Lagi di mana Pak Bro? Lagi di kantor, tadi habis ketemu sama klien, terus jam 2 di sini, terus stay di kantor akhirnya. Ketemu offline ya? Ya, gimana? Itu ketemu kliennya offline? Enggak, tadi ketemu di sini sih nemenin tim buat ketemu sama klien, terus online juga, ada beberapa kliennya online, promosiin produk-produk barunya kita ya, kita kan punya produk baru nih. Wah, ACP. Ya kan? Jadi benar-benar mulai ngebut ya? mata tuh udah langsung melek mata tuh udah langsung bikin kata-kata promosi buat disebarin ke semua klien. Jadi klien lama atau calon-calon klien bisa tahu harus ada info produk-produk seperti ini nih teman-teman. Ini dia. Artinya relate dong nih Bro Adit bikin materi nih Pak Bro ya, ngerekrut pakai produk gitu. Kebetulan yang ditampilkan tadi AWP dan AML nih, belum pakai ACP aja nih. Apalagi kalau udah pakai ACP kayaknya lebih seru lagi nih ya nanti ya. Tapi gini Pak Bro, ini langsung aja lah ya. Kalau gua mau ngecek materinya materinya Adit sih kayaknya gue sih oke gitu. Tapi kan lu dari sudut pandang yang memang praktisi langsung ya, bicara tentang rekrut mungkin jam terbang lu gede banget lah gitu, dan udah banyak banget ya orang yang akhir kelepek-kelepek nih rekrut. Menurut lu merekrut via produk ini atau pakai produk ini apa cukup efektif Pak? Menurut gue sangat-sangat efektif ya, karena sekarang pun gue lagi menjalankan itu, dalam artian sebelum kita mau menjual bisnis asuransinya, kan si agent ini harus melek tentang asuransi dulu, bener nggak? Jangan sampai dia cuma sekedar jualan. Yang notabene pada dasarnya mindsetnya si agent itu bukan tidak mengerti mindset asuransi. Endingnya adalah itu kayak kasus-kasus 10 tahun yang lalu tuh. Ya kan, banyak banget nasabah yang tiba-tiba bukan karena niwa kayaknya ya. Oke, pokoknya ada ya 10 tahun lalu lah ya sejarah itu. Ya, pokoknya kayak 10 tahun lalu yang notabene agent-agent itu tidak mengerti benar tentang asuransi itu apa, yang akhirnya mereka asal jual. Meskipun ya mungkin sebenarnya setelah mereka join itu sudah ngalamin atau sudah mindsetnya mereka sudah berubah dan mereka mulai memahami sama asuransi. Cuman akhirnya kan ada sisa-sisa zaman kolonial yang harus tetap diselesaikan kan gitu. Makanya sebenarnya yang paling penting. Zaman kolonial zamannya siapa? Wah, ini bahasa yang luar biasa. Mancing mention nama loh, hati-hati. Kelepasan. Karena gue pun waktu masuk di mindset gue tentang asuransi itu belum benar-benar banget.
gitu. So akhirnya gue mengalami yang namanya salah penjualan. Pertamanya salah penjualan, tapi pelan-pelan kita harus perbaiki, meskipun ya kita harus bayar mahal akan itu, mungkin dimarahi klien dan lain sebagainya gitu loh. Jadi saya nggak mau itu terulang, teman-teman. Jadi saya nggak mau itu terulang, sehingga waktu saya mau menawarkan orang lain mau join, benar kata Bro Adi tadi bahwa pendekatan menggunakan produk itu menurut saya sangat efektif dan bagus banget. Akhirnya once ternyata dia itu tidak butuh bisnisnya karena mungkin duitnya udah sisa-sisa, dia pasti butuh produknya karena dia mau ngelindungin duitnya yang udah sisa tadi gitu. Tujuan kita akhirnya di sini selling and recruit, atau dibalik recruit for selling. Nah, arahnya adalah seperti itu. Makanya waktu gua ngerekrut tim ya, mungkin kalau sekarang base rekrutnya udah mulai banyak banget ya yang hobi rekrut ya. Kalau dulu kan belum banyak tuh, sama saya sama Pak Hadi akhirnya pesaing lu udah banyak ya tadi ya sekarang ya. Gitu. Inspirasi bro, terinspirasi. Tapi sekarang udah banyak yang base rekrut, mulai rekrutnya banyak ratusan bahkan ribuan gitu ya. Cuman it's okay, saya pun sampai sekarang masih konsisten untuk melakukan rekrutmen. Every month harus melakukan rekrutmen. Saya pribadi harus rekrut dan saya harus menularkan itu ke tim untuk melakukan rekrutmen. Tapi kita mencoba selalu melakukan merekrut dengan cara yang benar, merekrut dengan mindset yang benar. Karena akhirnya percuma saat hari ini saya rekrut, besok dia hilang. Kan gitu. Ya kan? Jadi harus kita lakuin adalah bagaimana dia bisa stay bersama kita lama, yang akhirnya dia produktif di sini dan mindsetnya dia tentang asuransi benar. Karena kalau orang dengan mindset asuransi benar, saat dia menjual sebuah produk asuransi, jatuhnya benar juga. Nggak ada mis-selling. Kalaupun ada mis-selling pun kecil rasionya. Gitu loh. Tapi gini Pak Bro, makanya, boleh nggak kalau gue potong dulu ya Pak Bro. Orang kan gini, boleh. Ini kan presentasi bisnis nih gitu ya, kaitannya dengan ya sebenarnya lu gabung nanti kan lu dapat duit nih gitu ya dari perusahaan kita nih gitu ya, dari apa yang lu lakukan. Kalau kita kedepankan produknya, berarti kan yang tadi lo bilang nih gitu ya, PR terbesarnya adalah kita harus ngejelasin produknya nih gitu ya. Dan jangan sampai salah, singkat kita ngejelasinnya nanti salah, detail nanti dia terlalu pusing nih gitu ya. Mana yang gua harus lakuin nih gitu ya, beli produknya dulu atau gabungnya dulu nih Pak Bro. Akhirnya gitu ya, bukankah nanti justru malah jadi nggak efektif? Nah, menurut lo ya, yang gua omongin benar nggak sih gitu ya? Nanti ketuker-tuker lo gitu. Ini sebenarnya customer gathering atau BOP nih? Oke. Bisa jadi kalau lu ngomongnya itu kita punya ya 1000 produk di iya itu kelasnya kan tahun depan lebaran kucing bro gitu. Makanya kan sebenarnya tidak ya kan, tidak semua produk harus kita sampaikan di situ. Kita bisa pilih sebenarnya. Kan kita ini kan manusia itu kan paling pintar untuk mengklasifikasikan, bener ya, mengklasifikasikan ini kira-kira orang dengan ibu-ibu seperti ini, kira-kira kalau produk apa yang bisa kita tawarkan. Atau paling gampang, kita itu punya produk AWP. Bro, produk AWP itu ya, ibarat kata ponakan gua aja bisa jual gitu. Nah, kenapa? Karena dia bisa jual ini nabung, ini dapat proteksi kayak begini gitu. Kan gampang banget. Dan itu bisa dijual secara retail. Menurut gua, itu yang kita tawarkan pertama kali dulu. Karena produk AWP itu adalah salah satu produk door opener untuk orang-orang yang belum paham asuransi atau orang-orang yang pengen asuransi tapi nggak mau duitnya hilang. Solusinya di AWP. Jadi pelan-pelan dia belajar dari produk AWP. Oh, setelah dia beli produk AWP, dia merasa nyaman nih kalau gua koit kan ada 50 juta lah minimal. Tapi kalau gua nggak koit, gua akhirnya duit gua balik. Akhirnya dia terbiasa di situ, terbiasa punya proteksi. Once dia nggak punya proteksi, atau ke depan dia merasa proteksinya kurang, 50 juta kalau gua meninggal dapat apa ya? 7 harian aja kurang, beli peti mati aja kurang, ibarat kata gitu. Akhirnya dia mulai berpikir untuk menambah UP-nya. Pelan-pelan kita ajarin di situ. Gitu. Ini makanya Bro Adit bawa sudut pandangnya adalah produknya nggak semua produk ya, tapi kita bawa produk AWP dan AML. So yang tadi lo bilang nih Pak Bro, bahwa AML dan AWP ini cukup mudah untuk dicerna ya oleh calon-calon agent baru nih gitu ya. Kan nggak bisa nih kita sodorkan tiba-tiba MOC gitu ya. Oke, ngerekrut sambil tiba-tiba dia ngejelimet gitu ya, pahamin untuk plan-plannya, tapi AWP dengan bahasa yang sederhana gitu yang tadi lo bilang gitu ya. Kayak ini sih kecenderungan orang Indonesia ya, pengennya cepat gitu ya, pengennya hasilnya gede dan pengennya pasti ya. Produk mana yang bisa kayak begitu ya? Produk yang paling simpel di kita gitu ya adalah AWP. Makanya kita kalau mau menjual bisnis ya dengan mengedepankan produk, kita memang cukup tahu dulu ya produknya apa dengan marketnya apa, begitu ya Bro?
Iya, jadi kalau memang mereka sudah tahu marketnya dan mereka tahu apa yang mereka jual, paling tidak di otaknya mereka itu sudah sasarannya kemana, mereka itu tahu. Ya, sasaran mereka itu akan tahu dijualnya kemana. Cuman yang harus kita pahami itu, gara-gara gue baca chatnya Ko William, gue jadi lupa mau ngomong kan. Suka begitu. Lu sih bilang, ponakan lu bisa jual AWP, Pak Will ikutan itu jadi. Loh, iya, loh serius ya, serius. Gue ada closing satu AWP itu gara-gara minta tolong ponakan gue itu yang baru SMP atau SMA untuk nawarin ke temennya. Serius, dan akhirnya gue dikenalin di situ gitu loh. Dan akhirnya meskipun nggak gede ya, meskipun nggak gelesik 6 juta per tahun gitu, cuman menurut gue ini berarti produk gampang banget dijual. Gue ngasih training sekali, itu anak cuma ngecopret ngenawarin ke orang tua teman-temannya dia. Itu kejadian loh. Ya, nah ini menurut lu gitu ya, produk sesimpel AWP ini kalau dicerna dan diajarkan oleh agent baru gitu ya, menurut lu gitu ya, agent baru kayaknya sih ya itu, karena mungkin gua rata-rata ya ketika gua ngerekrut mereka bilang gua nggak bisa jualan nih gitu ya, gua nggak bisa ngomong nih, karena menurut mereka gitu yang ada di kepala mereka rumit gitu ya, untuk jual asuransi itu rumit gitu ya, nanti harus ngejelasin apa gitu ya, potensinya seperti apa, syarat masuk segala macam ya, memang itu harus tetap dijelasin. Tapi nggak tahu ya, kalau menurut lu biasanya ketika gue langsung aja ya, mungkin agak sedikit skip gitu ya, ini ketika lu ngajarin ponakan lu gitu ya, yang pada akhirnya dia bisa jualan secara singkat, sebenarnya apa sih selling point di AWP yang oke, ini gampang banget deh diajarin ke calon agent? Yang pertama ya, yang jelas dari produknya itu adalah pengembangan dananya dia pasti. Yang satu, dia pengembangan dananya dia pasti. Yang kedua, itu adalah masa bayarnya dia pasti, karena orang Indonesia itu paling nggak suka yang nggak pasti-pasti gitu ya. Jadi pasti dia masa pengembangan dananya dia pasti, lalu proteksinya dia pasti, sama masa bayarnya dia pasti. Yang kedua adalah preminya dia terjangkau sesuai dengan kebutuhan dari klien. Kita kan nggak harus yang terlalu gede. Bahkan retail pun kita bisa garap di situ. Cuman yang paling mengena, saya selalu menekankan ke orang-orang adalah ini, kamu tuh beli produk, kamu kayak nitip duitnya dikembangkan, tapi kamu dikasih proteksi. Proteksinya kamu tuh gratis. Jadi kita ngembangin cuma kayak gitu, nitipin duit. Dan saya selalu bilang, jadi kata kuncinya nitipin duit ya di situ ya. Nitipin duit ya. Oke, bentar. Lu pakai analogi nggak yang kadang-kadang suka ngajarin agent itu pakai ini, lu bilang aja gitu ya, deposito dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi nih dibandingkan deposito nih di Aksa nih, lu pakai kayak gitu nggak? Atau justru malah udah deh bahasa simpel yang lu tadi bilang, nitipin duit, Pak Bro? Aku pakai analogi. Jadi kemarin itu bulan kemarin itu ada salah satu timku ya di Semarang itu yang dia jual preminya agent baru ya. Itu jual preminya itu bisa totalnya 100 juta bulan kemarin untuk AWP aja. Gokil. Ya, sebulan dia bisa agent jual baru AWP jual premi aja. 1 juta. Agent baru dia jual AWP itu 100 juta. Aku cuma ngasih tahu ke dia, itu infonya cuma kayak gini. Karena dia punya keluarga, punya teman-teman itu yang notabene adalah orang-orang kaya lama, ya, orang-orang kaya lama, di mana dia itu pasti punya orang-orang kaya lama, dia pasti punya deposito, nggak mungkin nggak, bener nggak? Bahkan yang depositonya itu mereka bisa mengendap lama di bank sampai puluhan tahun dan itu nggak diapa-apain. Benar. Tinggal pindahin aja cuma sebenarnya kan? Yes, cuma karena aku ngajarnya padahal itu nggak ngajarin sampai 50 juta, aku ngajarin itu cuma 10 juta. Bayangin ya, kamu dan menyesal nggak ngajarin sampai 50. Tapi ternyata closingnya dia bisa 100 juta, 3 case waktu itu. Wow. Aku cuma ngajarin, nih ya, bayangin kalau ternyata nasabah kamu atau teman kamu punya deposito di bank senilai 500 juta. Minta sama dia, itu mindahin dengan cara smart move, gue bilang. Mindahin dengan cara smart move atau pindahin sebagian itu ke AWP. Betul. Maksudnya gini, kamu ngomongnya gini, Om, ini itu cuma pindahin dari kantong kanannya Om, dipindahin ke kantong kiri. Ya. Kalau tabungannya itu cuma di kantong kanannya Om cuma dapat bunga. Okay. Tapi kalau sebagian dipindahin ke kantong kiri, tetap jadi duitnya Om nggak? Tetap. Di kantong kiri dikembangin duitnya, plus dari kantong kiri Om dapat tambahan proteksi UP senilai sekian. Jadi duitnya Om itu nggak hilang, tetap bunganya tetap jalan, Om dikasih tambahan proteksi. Berat. Thank you.